Isa Al-Masih. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi itu bukan Nabi Isa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas atau menanggapi seorang yang mungkin yang idiot kali itu. Ya, benar-benar tolol ya. Memaksakan kehendak berdasarkan dengan kitab suci di abad yang ke-6. Yang di kitab suci itu sendiri tidak memberikan informasi yang terang benderang siapa yang disalib. Tetapi mereka keluar-keluar, teman-teman sekalian. Ya, kan katanya Yesus itu tidak disalib tetapi diserupakan. Orang yang membunuhnya itu berada di dalam keraguan-raguan. Mereka berada di dalam asumsi belaka. Ya, karena Isa pada waktu itu katanya, atau Yesus yang mereka sama-samakan ini itu sudah diangkat. Lalu yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Nah, seorang yang saya bisa katakan dungu, idiot ini teman-teman sekalian ya. Otaknya itu ya memang sudah dicuci ya kawan-kawannya. Jadi dia katakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus Kristus. Dan tahu enggak, yang dipakainya itu bukan Al-Quran, tetapi tafsiran. Padahal kita tahu sendiri kalau tafsiran ini tidak bisa dipegang karena ada tafsiran yang bisa dipercayai dan ada tafsiran juga yang tidak bisa dipercayai. Ya, jadi tetap kembali seharusnya pada Al-Qur'annya, bukan di tafsirannya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita dengarkan dulu teman-teman sekalian pemaparannya yang ada berikut ini. Saya menyebut iman kami karena setahu saya di dalam kitabnya dia tidak ada menuliskan kata Yudas yang diserupakan. Jadi saya tantang kepada orang ini untuk menunjukkan dalil ayat dari kitabnya yang tertulis jelas nama Yudas, bahwa memang Yudas yang diserupakan. Masya Allah, nih ada salah satu teman Kristiani kita nih pengen tahu, emang ada ya Yudas Iskariot di dalam Al-Quran? Emang ada ya yang menunjukkan nama jelas Yudas Iskariot itu menggantikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika ingin disalibkan? Emang ada? Cara kita memahami Al-Quran butuhnya ilmu bahasa Arab yang betul-betul kita mendalami ilmu tersebut. Dan juga termasuk ada namanya tafsir. Tafsir itu sama dengan juga Al-Quran, tapi dia adalah bukan Al-Quran itu sendiri, tapi penjelasan lebih dari Al-Quran. Penjelasan lebih dari Al-Quran itu nanti disebut dengan tafsir. Jadi penjelasan lebih dari Al-Quran ini, tafsir ini hadir, itu sudah disahkan oleh Kemenak RI. Ya, teman-teman sekalian, saya cut dulu. Nanti kita akan lanjutkan ya pemaparannya. Ada yang menarik di sini dari penyampaiannya. Dia akan menjawab karena ada orang Kristen yang menanyakan hal itu. Ya, karena mereka selalu keluar-keluar bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi orang yang diserupakan. Dan mereka berani mengklaim bahwa itu Yudas Iskariot yang disalib. Sekalipun dalam Alkitab kita udah tahu bahwa Yudas Iskariot itu sudah mati gantung diri, teman-teman sekalian ya. Nah, di sini yang saya heran dan saya menganggap bahwa dia ini sebenarnya menista agamanya sendiri dan juga menghina kitab sucinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman sekalian? Karena dia katakan bahwa tafsiran itu lebih dari Al-Quran. Ya, artinya bahwa tafsiran itu melebihi daripada Al-Quran sendiri. Nah, ini kan ngaco, ngawur. Seharusnya kan sumber utama adalah Al-Quran. Tafsiran itu hanya pandangan-pandangan orang yang menafsir gitu ya. Oh, itu belum tentu dianggap sebuah kebenaran. Dan kedua, dia justru ya mengangkat tafsiran-tafsiran yang diangkat oleh Kemenak. Nah, yang ditanyakan kan dari Al-Quran sendiri, adakah yang menerangkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot?
Nah, teman-teman sekalian, biarkan mereka sendiri nanti yang akan menghakimi orang ini ya. Karena bagi saya dia sudah menghina agamanya sendiri dan kitab sucinya. Kita lanjutkan mendengarkan apa pemaparannya. Jadi Kemenak ini ngambil dari ulama-ulama salaf terdahulu nih. Nah, menyebutkan di sana adalah Yudas Iskariot. Ini lihat ayatnya ya. Ya kalau udah tahu jangan minta ya direvisi, karena Al-Quran itu nggak bisa direvisi. Ini ayatnya nih, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minh ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, di sini Yahudi udah pede banget, dia itu udah bunuh Isa Al-Masih. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi itu bukan Nabi Isa. Duar. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Duar. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Duar. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Duar. Kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Duar. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya ya. Jadi ini dia menggunakan tafsiran, bukan dari Al-Qur'annya sendiri. Ya, jadi terlalu banyak koar-koar tetapi isinya tidak ada. Kenapa? Yang digunakan adalah tafsiran. Ya, jadi memang yang berada di dalam keraguan-raguan sebenarnya adalah kaum kandrun ini, teman-teman sekalian ya. Seperti ini orang yang idiot ini ya, tolol, bodoh gitu ya. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman sekalian? Mereka selalu memaksakan kehendaknya gitu ya. Ya, nanti ketika kita jawab mereka katakan bahwa kita ini memojokkan mereka, padahal mereka sendiri yang mengotak-atik ya iman kekristenan. Mereka ya menjelaskan iman ke Kristen tapi mereka putar balikan. Lalu kita menjawabnya, mereka tuduh kita sebagai penistaan agama. Ya memang otak kandrun kawan-kawan ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan, saya tampilkan buat kita ya, ada beberapa ustadz kondang nih ya, yang dia elukan dianggap ya pintar gitu ya, sampai meleleh di telinga mereka kepintarannya. Itu punya pandangan yang berbeda-beda pula. Mereka tidak sependapat, mereka tidak sama. Bahkan mereka katakan bahwa tipu muslihat besar kalau itu dianggap Yudas. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya tidak menjawab ini, tetapi saya langsung saja ya untuk menampilkan kepada kita video daripada para ustadz yang ada berikut ini. Ketika mereka bertanya siapa yang disalibkan, karena selama ini mereka katakan bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Dan mereka, teman-teman sekalian, memberikan jawaban yang berbeda-beda. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, lalu ditumit. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Tidak berhenti di situ, pada kesempatan lain Bangkei mengatakan, di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Ya, saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu, dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Itu namanya. sepertinya dari Bangkei sendiri sudah menunjukkan kebingungan tentang siapa yang disalib. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Di
pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di Ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu Ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan Qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu sek, langsung dimiripkan wajahnya. Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana komentar kalian ketika sudah menonton ini? Jelas di sini yang para ustadz senior saja berada dalam kebingungan, berada dalam keraguan-raguan. Ya, jadi saran saya buat teman-teman muslim, bacalah kitab Injil yang ada saat ini. Karena di situ telah dimuat selengkapnya, gitu ya, informasi mengenai siapa yang disalib. Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah imam-imam kepala, dan mereka telah menyogok serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Ya. Dan itu tersebar kabar itu sampai pada hari ini di tengah-tengah orang Yahudi. Padahal Yesus benar-benar mati disalib, bangkit pada hari yang ketiga, baru naik ke sorga sesuai dengan kitab suci. Karena itulah tujuannya datang ke dunia, teman-teman sekalian, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepadanya, teman-teman sekalian, maka Anda akan selamat. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.